dua anak kecil akan menaiki kereta api bermuatan batu bara. Mereka bernama Saro dan Gudu. Keduanya adalah kakak adik. Saro dan Gudu akan mengambil beberapa batu bara di atas kereta itu. Hingga kemudian salah seorang penjaga melihat, lalu berteriak menyuruhnya untuk turun. Namun kedua bocah itu mengabaikan teriakan penjaga itu. Setelah kereta api melaju cukup jauh, mereka turun dengan perasaan berbunga-bunga karena telah mendapatkan batu bara yang lumayan banyak. Terlihat Gudu sangat sayang kepada Saro. Mereka lalu menjual batu bara itu. Setelahnya mereka membeli susu. Kemudian terlihat Saro meminta Gudu untuk membelikan jelebi, sebuah jajanan yang begitu menggoda. Namun Gudu menolak dan akan membelikannya lain kali lebih banyak untuk Saro. Kemudian mereka pun pulang dengan perasaan bahagia membawa 2 kantong susu. Sesampainya di rumah, mereka menikmati susu itu bersama adik perempuannya yang bernama Sekila. Sesaat kemudian, ibu mereka meminta untuk menjaga adiknya itu karena sang ibu harus berangkat bekerja. Singkat cerita, pada saat Sekila telah tertidur, Gudu akan pergi mencari pekerjaan di malam harinya. Namun terlihat Saro ingin ikut bersamanya. Pada awalnya Gudu menolak karena Saro masih sangat kecil sekali. Namun kemudian Saro diajak karena tekadnya yang begitu kuat untuk ikut bersama Gudu. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Saro akhirnya tertidur. Kemudian Gudu membangunkannya dan meminta pada Saro untuk tetap di kursi dan jangan pergi kemanapun karena Gudu akan mencari pekerjaan. Saro juga berteriak pada Gudu agar dibawakan ribuan jelebi yang diidamkan oleh Saro selama ini. Singkat waktu, Saro yang tidur di kursi stasiun itu terbangun karena suasana stasiun telah sunyi. Dirinya mencari keberadaan Gudu. Saro terus berjalan di stasiun itu. Matanya tertuju pada sebuah tendon air milik PDAM. Ia juga menelusuri gerbong kereta api yang kosong. Saro terus mencari Gudu di setiap sudutnya. Hingga kemudian Saro pun duduk di dalam gerbong itu. Dan karena merasa lelah, Saro kembali tertidur menutup mata. Namun naas bagi Saro, ia terbangun saat gerbong kereta api itu berjalan. Saro pun shock dengan apa yang dilihatnya. Saro dengan sekuat tenaga berteriak agar keretanya berhenti. Ia terus memanggil Gudu sembari menangis. Namun semua itu sia-sia saja. Saro kemudian terdiam dengan kesedihan di mana dirinya terpisah dari Gudu. Ia sangat merindukan ibu dan adiknya. Begitu juga dengan Gudu. Hingga ia pun tertidur kembali. Setelah tertidur, ia kembali terbangun pada saat kereta api berhenti di sebuah stasiun. Namun hanya untuk melaporkan perjalanannya saja. Saro kembali berteriak meminta pertolongan untuk dikeluarkan dari kereta api itu. Hingga kemudian kereta api berjalan menuju stasiun berikutnya lagi. Setelah 2 hari Saro di dalam kereta api, akhirnya kereta api berhenti di stasiun Kalkuta, Benggala Barat. Saro yang sadar kereta api itu berhenti langsung melihat dari arah jendela, di mana terlihat ratusan calon penumpang saling berebut masuk ke dalam kereta yang membawa Saro. Tanpa membuang waktu, Saro langsung berlari menuju pintu dan langsung menerobos ratusan calon penumpang kereta api yang hendak masuk pada saat pintu dibuka oleh petugas. Setelah itu, Saro kecil pun terus mencari kakaknya Gudu. Saro kini berada jauh ribuan kilometer dari kampung halamannya Ginestele, di mana Saro terus mengatakan pada semua orang jika dirinya hendak pulang ke Ginestele. Namun tidak ada yang menggapainya dan mengerti apa yang diucapkan oleh Saro kecil itu. Saro mulai berjalan keluar dari stasiun. Ia melihat beberapa anak kecil yang tidur di pinggir gerbang stasiun. Hingga kemudian salah satu dari mereka menawarkan kardus untuk tidur di sebelahnya. Setelah mereka tertidur, tiba-tiba saja semua anak-anak yang tidur itu ditangkap oleh beberapa pria dewasa. Saro yang terbangun langsung berlari kabur dari pria dewasa itu. Beberapa dari mereka tertangkap.
Namun Saro berhasil kabur dari kejaran pria dewasa itu, di mana sebuah bus hampir menghabisi dirinya. Saro terus berlari dan berlari, hingga tiba di sebuah tempat pemujaan dewa di tepi sungai besar. Saro lalu berhenti. Ia juga menikmati makanan persembahan yang ada di tempat patung dewa mereka. Lalu Saro tertidur di tempat itu. Keesokan paginya saat Saro terbangun, ia lalu melanjutkan perjalanan tanpa arah di mana dirinya hanya ingin pulang bertemu dengan ibu dan saudaranya. Namun ia tidak tahu arah jalan pulang. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Saro bertemu dengan perempuan bernama Nur. Nur mengajak Saro ke rumahnya. Nur memberi perhatian lebih pada Saro dan juga makanan. Setelahnya, ia juga membersihkan Saro yang sudah berhari-hari tidak mandi. Selanjutnya, Nur berjanji akan mempertemukan Saro dengan pria bernama Rama, di mana Rama akan mempertemukan Saro pada ibu dan keluarganya. Kemudian di pagi harinya, Saro bertemu dengan pria yang bernama Rama itu. Namun Saro merasa ada kejanggalan, hingga kemudian dirinya melarikan diri dari rumah itu. Nur yang melihatnya mengejar Saro. Saro kemudian terus berlari. Setelah Saro berhasil kabur dari perempuan bernama Nur itu, kini Saro menjadi pemulung, hingga kemudian dirinya menemukan sebuah sendok makan, lalu Saro menyimpannya. Di suatu hari, pada saat Saro duduk di pinggir jalan, dengan penuh rasa lapar, ia mengeluarkan sendok yang pernah didapatkan pada saat memulung di TPA. Saro melihat dan menirukan seorang pria yang tengah menikmati minuman menggunakan sendok di rumah makan tepat di seberang Saro. Hingga pria itu menyadari dan kemudian menghampiri Saro. Pria itu lalu membawa Saro ke kantor polisi. Pria itu mengatakan jika Saro ini tersesat dan berasal dari Guinness Tele. Kemudian polisi mengambil gambar Saro untuk dimuat di media cetak untuk disebarluaskan informasinya. Setelah itu Saro dibawa ke dinas sosial, di mana dirinya sementara tinggal di kantor itu sembari menunggu kabar dari pihak kepolisian mengenai keberadaan keluarganya. Singkat cerita, Saro mendapatkan kunjungan dari seorang perempuan bernama Sud. Ibu Sud memberitahu jika mereka telah memuat berita tentang Saro dan menyebarluaskan. Namun hingga kini belum ada balasan dan tanggapan mengenai Saro. Saro yang mendengarnya sangat sedih. Hingga kemudian Ibu Sud memberitahu jika ada sebuah keluarga di Australia ingin merawat dan mengadopsi Saro. Ibu Sud kemudian memperlihatkan album foto milik keluarga Australia. Ibu Sud memberikan sebuah foto keluarga Australia pada Saro dan memintanya untuk menyimpan baik-baik. Setelah itu Saro kembali ke ruangannya. Namun sebelumnya ia memastikan pada Ibu Sud apakah ia benar mencari tahu ibunya. Ibu Sud pun mengatakan jika mereka benar-benar mencari informasi keberadaan keluarga Saro. Di suatu hari terlihat beberapa anak di dinas sosial mendapatkan pembelajaran dari Ibu Sud, mulai dari bahasa Inggris hingga tata cara menggunakan beberapa alat makan. Yes, good. Singkat waktu, Saro pun terbang ke Australia. Akhirnya Saro bertemu dengan calon orang tua yang akan merawat dan mengadopsinya, John dan Sue. Mereka bertiga pun pulang ke rumah. John dan Sue menunjukkan kamar milik Saro. John dan Sue sangat bahagia dengan kehadiran Saro. Mereka merawat Saro dengan baik dan sepenuh hati. Setiap waktu, Sue tidak pernah melewatkan untuk tidak berinteraksi dengan Saro. Setahun berlalu, Saro sudah terbiasa dengan bahasa dan kehidupan di Australia. Mereka bertiga sangat bahagia. Kemudian di suatu hari, John, Sue, dan Saro menunggu kedatangan seseorang di bandara. Mereka menunggu seorang anak kecil bernama Mantos, di mana John dan Sue akan merawatnya seperti Saro. Namun berbeda dengan Saro, Mantos sedikit tidak terkendali, di mana dirinya sering menyakiti diri sendiri. Hingga di suatu malam terlihat Saro terbangun dan melihat ibunya Sue yang terlihat sangat sedih dan lelah. Saro kemudian memeluk dan menghapus air matanya. 20 tahun berlalu, kini Saro dan Mantos telah beranjak remaja.
di mana di suatu hari terlihat John, Sue, dan Saro tengah makan siang di sebuah restoran. Mereka merayakan di mana Saro akan melanjutkan kuliah di Melbourne. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Saro melihat kesedihan di mata ibunya Sue saat seorang pelayan akan membereskan piring yang belum digunakan. Karena piring itu untuk Mantos, namun dirinya tidak datang. Dan ibunya tidak mengizinkan pelayan itu membereskannya. Setelahnya Saro mengunjungi Mantos ke rumah. Mereka bertemu. Mantos meminta maaf karena tidak datang ke acara keluarga mereka. Saro mengatakan agar Mantos tidak membuat ibunya mereka menjadi lebih sedih saat Saro pergi ke Melbourne. You can give us a job when you come back. Singkat cerita, Saro berada di Melbourne untuk kuliah. Mereka saling berkenalan dan berdiskusi. Alasan mereka mengambil jurusan manajemen perhotelan. Dan di kelasnya Saro pun tertarik dengan Lucy yang berasal dari New York. Di malam harinya mereka merayakan perkenalan dengan makan bersama di salah satu rumah mahasiswa. Mereka menikmati makanan yang dihidangkan dan saling bercanda. Hingga kemudian Saro mengambil minuman di kulkas. Saro melihat sebuah makanan di piring, makanan jelebi. Hal itu kembali mengingatkannya pada kakaknya Gudu, di mana saat itu mereka tidak mampu membeli jelebi di pasar. Di tengah lamunan itu, teman-teman Saro menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Hingga kemudian Saro mengatakan dan menceritakan jika dirinya tersesat dan berada di kereta api selama 2 hari. Dirinya berasal dari desa Genesee, yang bahkan nama itu tidak terdaftar di peta. Saro mengingat jika sebelumnya ia tertidur di stasiun yang memiliki tendon air PDAM yang besar. Setelah menceritakan semuanya, lalu Saro berniat melupakan itu semua karena itu telah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, salah satu temannya menyarankan pada Saro untuk mencari daerah asalnya menggunakan aplikasi bernama Google Earth. Singkat cerita, Saro dan Luce pulang bersama. Sepanjang perjalanan, Luce juga bercerita di mana ia kehilangan ibunya 4 tahun lalu karena tumor. Ibunya menolak untuk kemoterapi. Hal itu membuat ayahnya sedikit marah dengan keputusan ibu Lucy. Setelah tiba di rumah Lucy, pada akhirnya Saro menginap di rumah Lucy dan tentu bercocok logi. Setelah bertani, Saro kembali teringat di mana ia mengunjungi ibunya yang tengah bekerja mengumpulkan batu dengan membawa buah mangga dan mereka makan bersama. Setelah itu Saro terbangun. Ia mengikuti saran dari salah satu temannya untuk mencari desanya melalui Google Earth dengan menggunakan asumsi jarak dan laju kereta api. Namun saat Lucy terbangun, Saro menghentikan pencariannya dan menutup laptop, kemudian menghampiri Lucy. Setahun berlalu, akhirnya Saro mengajak Lucy ke rumahnya bertemu dengan orang tuanya, John dan Sue. Sue memperlihatkan semua dokumentasi Saro dan Mantos saat kecil. Ia juga menceritakan di mana Mantos adalah pria yang cerdas, namun susah untuk dikendalikan, dan Saro sangat menyayangi dan melindunginya. Setelahnya mereka makan malam. Di tengah mereka makan malam, tiba-tiba saja Lucy mengatakan jika Saro harus mengatakan rencananya. Namun Saro melarang dan meminta Lucy untuk diam dan tidak memberitahu pada Sue. Sue pun penasaran dan meminta Saro untuk mengatakan, namun Saro tetap diam dan menolak mengatakan, di mana rencana itu adalah mencari kampung halaman Saro yang asli. Lalu seketika makan malam itu berantakan di mana Mantos menjadi tidak terkendali, di mana saat itu Saro mengatakan jika Mantos bukan saudara dan mereka berbeda. John pun melerai dan membawa pergi Mantos agar menjadi lebih tenang. Sue juga pergi meninggalkan meja makan setelah Saro mengatakan jika ia sangat membenci apa yang dilakukan Mantos pada Sue. Saro yang kerap dihantui suara ibunya dan Gudu pun meninggalkan Lucy. Hingga Lucy mengatakan jika Saro harus menerima kenyataan itu. Hal itu membuat Saro berhenti dan marah dengan Lucy, di mana ia selama 25 tahun berpisah dari keluarga kandungnya. Di mana Gudu dan ibunya selalu mencari keberadaannya. Di malam itulah mereka berpisah. Saro dengan kesendiriannya terus mencari informasi keberadaan kampung halamannya melalui Google Earth sembari dirinya mengingat jalan yang ia lalui sewaktu kecil. Di suatu pagi terlihat ayahnya John berkunjung ke rumah Saro. John mengatakan jika Mantos telah kabur dari rumah selama beberapa hari dan membuat ibunya sangat cemas.
Mereka juga mengatakan jika ia sangat mencemaskan Saro juga yang telah keluar dari pekerjaannya. It's Saru. Mate, your mum's not Look, we've lost track of... Singkat cerita, pada saat Saro bertemu kembali dengan Lucy, di mana sebelumnya ia telah pulang ke Amerika, kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Saro bercerita di mana ia selalu melihat kampung halaman, Gudu, dan ibunya. Lucy mengatakan jika dirinya kembali ke Australia karena mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya kembali. Lucy juga telah bertemu dengan Sui, ibunya Saro, di mana kini kondisinya kian memburuk dan sangat membutuhkan kehadiran Saro. Saro juga mengatakan jika dirinya takut di mana kondisi sang ibu memburuk jika tahu dirinya tengah mencari informasi keberadaan kampung halaman aslinya. Di suatu hari saat bersama Lucy, dirinya teringat pernah mendapatkan luka di keningnya pada saat pulang memberi semangka untuk ibunya. Saro kecil berlari dan tanpa ia sadari dirinya tertabrak sepeda motor yang tengah melintas. Semangka yang ia beli hancur. Saro kecil pun berlari pulang ke rumah tanpa semangka. Sesampai di rumah, sang ibu merawat luka Saro dan saat Gudu pulang, ibunya marah dengan Gudu karena lalai tidak menjaga adiknya. Singkat cerita, Saro mengunjungi ibunya Sui. Sui mengatakan jika Mantos saat ini bekerja mencari udang dan akan kembali dengan banyak uang. Setelahnya, ia akan membeli barang setan untuk dikonsumsi. Saat itu juga Saro juga mengetahui jika ibunya Sui dan John ayahnya bisa memiliki anak kandung, namun mereka memilih untuk tidak membuatnya. Mereka memilih mengadopsi Saro dan Mantos. John dan Saro memiliki pandangan jika di dunia telah banyak manusia. Mereka bertekad agar anak-anak seperti Saro dan Mantos berhak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Saro yang mendengar itu pun terdiam. Lalu ia mengunjungi Mantos yang saat itu tengah tertidur. Setelahnya Saro pulang ke rumah. Ia lalu melepas pelacakan kampung halamannya yang selama ini ia lakukan. Saat itu Saro yang penuh dengan kebimbangan menggerakkan kursor laptopnya di Google Earth secara acak. Lalu terdapat suatu tempat yang membuatnya begitu tertarik. Saro terus melacaknya. Ia melacak dan mengikuti rel kereta api pada Google Earth itu. Selain itu juga terlihat kemiripan dengan apa yang pernah ia lihat sewaktu kecil dahulu. Lacakan kursor laptop itu menuju ke sebuah nama desa bernama Ganes Talai yang tertera di Google Earth, di mana itu adalah kampung halamannya yang selama ini ia ucapkan dengan sebutan Ganes Talai. Seketika Saro menangis bahagia. Lalu ia bergegas memberitahu Lucy. Ia juga memberitahu ibunya Sui. Ibunya pun sangat senang dan berharap Saro bisa bertemu dengan ibu dan keluarga lainnya di Ganes Talai. Tanpa membuang waktu, akhirnya Saro terbang ke India. Setelahnya menuju ke kampung halamannya, dirinya mengandalkan ingatan 25 tahun yang lalu untuk melewati gang di kampungnya. Namun betapa terkejutnya Saro. Pada saat tiba di depan rumah sewaktu kecil dahulu, kini telah berubah menjadi kandang kambing. Hingga kemudian seorang pria menghampirinya. Saro menunjukkan fotonya pada saat kecil di mana dirinya dahulu tinggal di rumah itu. Ia mencari Gudu, Kalu, Sakila, dan ibunya. Kemudian pria itu mengajaknya ke suatu tempat. Setelah berjalan beberapa langkah, Saro melihat beberapa perempuan berjalan ke arahnya, yang mana itu adalah ibu kandungnya. Saro pun memeluknya. Terlihat kerinduan yang sangat mendalam di antara mereka. Namun saat itu juga Saro sangat sedih sekali di mana ia mengetahui jika Gudu telah tiada. Dan ia juga kembali bertemu dengan Sakila, adiknya yang telah tumbuh besar. Di malam harinya Saro mengabarkan kebahagiaannya itu pada John dan Sui di Australia melalui handphone. Keesokan harinya Saro pun berjalan-jalan dan mengenang masa kecilnya bersama Gudu kakaknya. Gudu tewas tertabrak kereta tidak jauh pada saat Saro kecil masuk gerbong kereta api dan melaju ke stasiun berikutnya. Karena kesulitan mengucapkan nama aslinya, Saro adalah nama yang bisa diucapkan olehnya sejak umur 5 tahun, di mana nama aslinya adalah Seru, yang berarti singa. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you!